Selamat sore. Kita lanjut ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana pembentukan LSP. LSP umum dulu. Sesuai dengan peraturan BNSP nomor 2 tahun 2015 itu tentang pedoman pembentukan LSP, bahwa LSP aspek legalitas dan kelengkapannya itu harus ada berupa surat dari keputusan yang ditetapkan oleh lembaga pembentuknya gitu. Jika LSP itu dibentuk oleh LPPK, kan ada dua, LSP dapat dibentuk oleh LPPK maupun dibentuk oleh asosiasi. Nah, LSP yang dibentuk oleh LPPK itu dinamakan dengan LSP P1. Ya, dengan tujuan hanya bisa menguji kepada siswanya pelatihan dan jejaringnya. Kemudian LSP P1 bentukan industri gitu, itu dengan tujuan untuk dapat menguji SDM yang ada di industri itu dan jejaringnya. Kedua, LSP P2, yaitu LSP yang dibentuk oleh instansi pemerintah yang berhak melakukan uji kepada SDM jejaringnya. Yang ketiga yaitu LSP P3, yaitu LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi maupun asosiasi industri. Nah, di bidang jasa konstruksi hanya ada dua ini yang dimuat oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi, tapi yaitu yang dari LPPK maupun dari asosiasi. LPPK tentunya yang sudah diregister oleh Kementerian PUPR, LPPK Bidang Konstruksi. Nah, asosiasi yang sudah diakreditasi oleh Kementerian PUPR. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membentuk LSP katakanlah dari LPPK ya, yaitu legalitas pembentukan LSP P1 LPPK berupa keputusan dari Ketua LPPK, Ketua Kepala Sekolah atau Ketua Diklat dan sebagainya. Penamaan LSP P1 LPPK itu mencerminkan lembaga induknya, katakanlah yang dibentuk oleh Poltek PNJ, berarti LPPK apa PNJ Poltek gitu, mirip tapi mencerminkan lah nama induknya. Kemudian aspek pengelolaan organisasi LPPK itu harus punya struktur organisasi dipastikan dengan SK gitu, yang terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pengarah ada ketua, merangkap anggota dan juga sekretarisnya gitu. Kemudian kedudukannya adalah LSP ini di pusat. Unsur pelaksana LSP minimal terdiri dari ketua serta bagian-bagian fungsinya, administrasi, fungsi sertifikasi, fungsi manajemen mutu gitu. Sedangkan pengarah itu terdiri dari ketua, merangkap anggota gitu. Pengarah ini merupakan tanggung jawabnya atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi misi. Unsur pelaksana LSP itu bertanggung jawab melaksanakan program kerja LSP, melakukan monitoring, menyiapkan rencana kerja dan sebagainya. Itu nanti detailnya ya. Bagian sertifikasi juga memfasilitasi penyusunan skema, menyiapkan perangkat asesmen dan menetapkan TUK.
Nah, jadi TUK harus dipastikan punya LSP itu. Kemudian pastikan LSP memiliki komite skema sertifikasi. Skema sertifikasi itu ada yang berdasarkan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, atau skema sertifikasi yang berdasarkan kualifikasi okupasi nasional, atau skema sertifikasinya yang berdasarkan paket kompetensi cluster. Harus kita pilih yang mana, skemanya apa nih untuk LSP yang kita bentuk. Jadi LSP harus punya TUK, punya skema, juga di TUK harus ada personilnya, dan juga personil atau persyaratan TUK itu harus di ACC. Pastikan LSP memiliki kantor, ruang kerja, gitu juga, rencana strategi ke depan, serta memiliki sumber pendanaan dari mana. Itu harus jelas. Jangan sampai LSP-nya nanti nggak jalan. Aspek pengelolaan LSP yaitu tentunya ada SDM dan sebagainya. Tapi yang penting adalah ini nih yang ingin saya sampaikan. Siapkan kelengkapan dokumen permohonan lisensinya. Pertama yaitu formulir permohonannya. Kedua, lembar isian. Kemudian ketiga, ruang lingkup lisensi yang diajukan apa aja. Katakanlah ruang lingkupnya bidang terampil. Situ ada mandor, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, kemudian juga mandor jalan atau apa. Ruang lingkupnya apa gitu. Kemudian harus ada surat dukungan dari instansi atau surat dukungan dari asosiasi, surat dukungan dari yang lain-lainnya. Nah, saat ini surat dukungan di bidang jasa konstruksi atau LSP bidang jasa konstruksi itu berupa surat rekomendasi, jadi wajib. BNSP akan menolak kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian PUPR atau nanti LPJK yang atas nama menteri. Kemudian harus ada sudah membuat panduan mutunya, panduan mutu SMM-nya sudah ada. Kemudian perangkat asesmennya, yaitu materi ujinya seperti apa, ngisi itu formnya. Kemudian daftar TUK, punya TUK di mana aja TUK, itu harus didaftar. Saya LSP IKILK punya TUK di Diklat, punya TUK di kantor ILK, punya TUK di kantor lainnya, punya TUK setempat dan sebagainya. Itu harus dibuat. Kemudian daftar asesornya siapa aja yang diajukan, jadi harus punya asesor. Kalau asesornya kurang, nanti mengajukan ke BNSP calon asesor itu untuk dimintakan pelatihan asesor. Berikutnya itu rencana kerja dan anggarannya, serta bukti penerapan sistem manajemen mutu, bukti uji coba pelaksanaan sertifikasi nanti. Ya. Sebelum dilisensi itu, setelah dilakukan visitasi, maka LSP ini harus melakukan uji coba sertifikasi, dipantau nih sama BNSP. Setelah itu baru keluar lisensi, baru boleh, betul-betul boleh melakukan uji sertifikasi. Kemudian laporan audit internal gitu. Jadi membuat LSP ini ya memang agak panjang, maksudnya dokumennya begitu banyak gitu. Maka dari itu sering-sering konsultasi ya ke BNSP, atau kami juga bisa, atau teman-teman kami bisa membantu, katakanlah format-formatnya untuk mengisi lah, melengkapi gitu. Memberikan contoh-contoh saja kita, karena kita membina semuanya gitu. Kami hanya memprovokasi teman-teman supaya menyiapkan diri ketika ingin menjadi LSP gitu. Karena sebentar lagi kita memang harus
melakukan sertifikasi yang betul-betul dilaksanakan oleh LSP. Mungkin itu tutorial yang kedua, nanti akan dilanjutkan dengan tutorial ketiga tentang fungsi, kemudian contoh-contohnya nanti akan kami berikan. Selamat sore, selamat berjuang, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.